Pemanggil Genius Academy Necromancer. Bab 22. Target rekrutmen, yang diprioritaskan dari nomor 1 hingga nomor 10, diputuskan untuk kelas kelompok besok. Target nomor 1 adalah Jamie Victoria. Dia adalah seorang siswa yang bercita-cita untuk kutukan dan memiliki nilai yang sangat baik. Memiliki kepribadian yang ceria dan kemampuan mengambil inisiatif juga merupakan faktor yang menguntungkan. Nomor 2 adalah Claudia Menzies. Dia adalah talenta ideal yang ahli dalam hemomansi dan cukup ahli dalam alkimia beracun. Jika mereka bisa merekrutnya, segalanya akan nyaman sepanjang semester pertama. Selain dia, mereka telah membuat daftar hingga peringkat 10. Bahkan jika kita tidak dapat merekrut Jamie atau Claudia, penting untuk melepaskan mereka dan segera beralih ke siswa berikutnya. Saat merekrut, aku akan mengajukan banding agar kamu, penerimaan khusus nomor 1, ada di grup aku. Apakah itu tidak masalah bagimu? Ya, tidak apa-apa. Keduanya berbaring di tempat tidur setelah membuat banyak rencana. Simon merasa agak bangga. Apakah ada kelompok lain yang mempersiapkan strategi ini seperti kita? Dia dalam hati menantikan kelas mereka besok. Pagi selanjutnya, minggu baru di Kizen telah dimulai. Ketika Simon memasuki ruang kuliah untuk periode pertama, ilmu hitam pemula, suasananya benar-benar berbeda dari minggu lalu, yang sangat sunyi. Sekarang orang-orang mengoceh dengan orang-orang yang mereka kenal. Saat Simon duduk diam dan mengeluarkan buku pelajarannya, Rick meletakkan tangannya di bahu Simon. Baru saja kembali dari berbicara dengan Jamie. Kurasa aku sudah selesai membuat semua orang mengingat wajahku. Simon tampak kagum. Kamu benar-benar pandai dalam hal ini. Hehe, mengelola koneksi pribadi sangat penting untuk bisnis. Ini awalnya adalah pekerjaanku. Saat itu, langkah kaki terdengar di luar ruang kuliah. Para siswa berlari dan duduk di kursi mereka. Akhirnya tiba saatnya mereka mengetahui siapa profesor yang bertanggung jawab di kelas A. Tolong jadilah bahil, gumam Rick. Simon juga berpikir alangkah baiknya jika Aron of Summoning menjadi profesor yang bertanggung jawab di kelas A. Selain dia, Hong Feng dari Combat Magic baik-baik saja, dan Eric sepertinya bisa mengajarkan ilmu hitam dengan cara yang baik dan penuh perhatian. Pada saat pintu terbuka, semua orang ternganga. Kamu pasti bercanda, kan? Mata Rick pun bergetar, seperti sedang terjadi gempa. Profesor itu memecah keheningan dan berdiri di depan peron. Kesan dingin dan tajam, rambut pendek memberikan perasaan sangat terkendali, dan mata ungu yang karismatik. Wakil Presiden Kizen dan orang yang menyandang gelar Wakil Presiden. Aku Jen Olivia, dia adalah orang kedua di Komando Kizen. Aku mempunyai gelar Wakil Presiden, tetapi selama kelas berlangsung, kamu dapat dengan bebas memanggil aku sebagai Profesor. Orang kepercayaan terdekat Nephthys, dan orang penting yang menggunakan kekuatan Kizen atas namanya. Dia hampir mencapai puncak jika dibandingkan dengan profesor yang pernah mereka lihat. Kenapa orang itu ada di kelas tahun pertama? Gumam Rick dalam hati. Seperti yang dia katakan, dia biasanya tidak mengajar siswa sendirian karena dia adalah wakil presiden, dan bahkan jika dia melakukannya, sebagian besar adalah kelas tahun ketiga. Yah, saat kamu menjalani hidup, kamu mungkin menghadapi situasi yang tidak terduga, Rick Hayward. Rick terkejut dan menegang, seolah dia baru saja melihat gambar yang menakutkan. Bagaimana dia tahu namaku? Bagian belakang kepala Rick basah oleh keringat dingin. Jen menoleh untuk melihat para siswa. Aku akan bertanggung jawab atas kelas sihir hitam pemula kelas A selama 1 semester. Seperti yang Rick sebutkan sebelumnya, aku hanya bertanggung jawab di kelas tahun ketiga, jadi. Matanya menyipit. Aku ingin kamu memberikan upaya yang cukup sehingga aku tidak akan merasakan banyak perbedaan level. Suara siswa yang menelan ludah terdengar di mana-mana. Sebenarnya, sangat beruntung bisa menghadiri kelas Wakil Presiden Kizen, tapi mereka tidak bisa hanya tersenyum. Tidak dengan rumor tentang dirinya. Jen adalah orang yang paling cocok dengan istilah slang yang umum digunakan di kalangan siswa, Kizen-ish. Dia terkenal karena berani mengeluarkan siswa dari sekolah jika mereka tidak menunjukkan bakat apapun atau jika dia tidak menyukai sikap mereka. Bahkan pembangkit tenaga listrik Kizen, kelas 3, tidak bisa menghindari pedang pengusiran, jadi bisa dimengerti kalau siswa kelas A sudah ketakutan. Kalau begitu, aku akan memulai kelasnya. Dalam kesunyian, Jen membuka mulutnya.
Seperti yang mungkin diketahui semua orang, ilmu hitam pemula adalah kelas yang mengawasi 8 mata pelajaran dan melengkapi dasar-dasar necromancer yang tidak bisa diajarkan mata pelajaran tersebut. Saat dia memberi isyarat, para asisten mengambil seikat kertas tebal dan membagikannya kepada para siswa. Sebelumnya, kamu harus mengetahui tingkat keahlian kamu dalam 8 mata pelajaran tersebut. Bahu Simon dan Rick gemetar. Tes untuk semua mata pelajaran dari kelas 1. Ini adalah situasi yang benar-benar tidak terduga. Durasi tes 22 menit per mata pelajaran. Pertama kita ambil 4 mata pelajaran, lalu istirahat 4 menit untuk mengambil 4 mata pelajaran sisanya secara berurutan. Jika aku memergoki seseorang menyontek, aku akan mengingat namanya dan mengeluarkan siswa tersebut dari sekolah ketika masa perlindungan siswa berakhir. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat. Jen, yang hanya memberikan tekanan pada para siswa, menyatakan dengan tangan bersedekap. Kalau begitu, kita akan memulai tesnya. Itu adalah ujian sekolah pertama bagi Simon. Pada saat yang sama, itu adalah salah satu 3 jam terberat dan paling menyakitkan sepanjang hidupnya. Tentu saja, itu lebih menyakitkan secara mental daripada melelahkan secara fisik. 7. Setelah kutukan kelumpuhan dilancarkan, tubuh target menunjukkan gejala kekakuan otot dan myotonia sebelum menjadi membatu 20 menit kemudian. Dengan asumsi tingkat kehilangan mana internal target adalah 0, manakah dari berikut ini yang merupakan nilai hitam legam yang benar untuk menambah lingkaran sihir ketahanan kutukan dan kelumpuhan target? Aku tidak bisa menyelesaikannya sama sekali. Bagian hitamnya adalah huruf, dan bagian putihnya adalah kertas. Itu juga jelas ditulis dalam bahasa kontinental. Namun, Simon sama sekali tidak mengerti pertanyaannya. Dia frustrasi. Itu pasti masalah yang bisa dipecahkan, tapi situasi di mana dia harus duduk melamun sementara siswa lain sedang menggerakkan duri mereka sungguh membuat frustrasi. Perasaan tidak berdaya yang belum pernah ia rasakan menguasai tubuhnya. Sungguh arogan berpikir bahwa dia akan beradaptasi dengan Kizen dengan baik hanya karena segalanya berjalan baik akhir-akhir ini atau dia telah memperoleh legiun mayat hidup ayahnya. Ya, inilah kenyataannya. Karena dia belum pernah belajar sebelumnya, dia harus bekerja lebih keras daripada yang lain. Simon tidak menyerah dan semakin putus asa saat menghadapi masalah di luar jangkauannya. 3 jam berlalu, terasa seperti selamanya. Oh, ini sangat sulit. Setelah ulangan selesai, ekspresi siswa lain juga tidak begitu bagus. Rick menoleh saat dia menyerahkan kertas ujiannya kepada siswa di belakangnya. Bagaimana kabarnya, Simon? Simon tersenyum pahit. Kurasa aku benar-benar harus belajar dengan giat. Sama, setelah mengambil semua kertas, Jen berbicara sambil memandang para siswa. Kerja bagus dengan ujiannya, nikmati makan siangmu, dan sampai jumpa 2 jam lagi. Terima kasih. Tidak peduli betapa buruknya suasana hati mereka, tubuh mereka yang berdiri ketika mendengar kata makan siang tetap sama. Saat siswa kelas A menjauh dari ruang kuliah. Mari kita mulai. Ya, pekerjaan Jen dan asistennya baru saja dimulai. Mereka membagi dan membagikan kertas ujian, mencetak skor di kursi mereka masing-masing. Di antara mereka, Jen adalah yang tercepat. Tangannya bergerak sangat cepat hingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Pena bulunya mengarah ke bawah dan langsung ke halaman berikutnya. Namun suatu saat, wajah seorang gadis muncul di samping meja Jen. Dia meletakkan pipinya di tepi meja dan mengedipkan mata biru besarnya. Kamu pasti sibuk, kenapa kamu datang ke sini, Nephthys? Mendengar pertanyaan dingin Jen, gadis itu tersenyum polos dan berkata, bermain. Jen mengabaikannya dan kembali mencetak kertas. Saat Nephthys merasa kesal, dia bercanda, meraih meja, dan melambaikan kakinya. Jen memukul bagian atas kepala Nephthys dengan ujung tangannya, tidak tahan lagi. Aduh, tolong jangan ganggu. Wah, kamu selalu memukulku, Jane. Sambil memegang puncak kepalanya, dia menangis, berlari, dan meraih ujung jubah asisten di dekatnya. Saat penguasa Kizen tiba-tiba muncul, warna wajah asistennya juga berubah menjadi putih. Fiuh, Jen menghela nafas. Tolong jangan ganggu bawahanku yang malang dan lewat sini. Tidak, aku tidak mau. Kamu akan memukulku lagi jika aku pergi. Ayo cepat. Saat Jen berbicara dengan dingin, Nephthys mendekat, bibirnya cemberut. Semuanya, silakan pergi ke ruang kuliah kosong di sebelah ini dan selesaikan penilaiannya.
Ya, seolah menunggu, para asisten mengambil kertas ulangan dan segera mengungsi keluar ruang kuliah. Neftis membuat matanya tegang dan menggembungkan pipinya. Jen, menurutku kamu terlalu dingin terhadapku akhir-akhir ini. Aku sama seperti biasanya. Kamu benar-benar telah berubah. Saat aku menjemputmu dari daerah kumuh, kamu adalah seorang anak lugu yang memegang tanganku erat-erat dengan mata ketakutan sambil gemetar. Inilah yang terjadi pada anak tak berdosa yang menderita karena terlalu banyak bekerja dan stres terkait pekerjaan selama 24/7. Jen menceritakan flatnya dan memberikan setengah dari kertas ujian kepada Neftis. Dia mengedipkan matanya. Apa ini? Apa yang kamu maksud dengan apa? Selagi kamu di sini, bantu aku menilai makalah ini daripada mengganggu aku. Setelah terlambat memahami situasinya, Neftis melangkah mundur sambil tertawa. Dia membalikkan punggungnya untuk mencoba berlari, tapi Jen, yang bergerak lebih cepat, meraih Neftis dan melingkarkan lengannya di pinggang Neftis. Wah, tidak, biarkan aku pergi. Aku tidak mau bekerja. Jen menenangkan Neftis yang sedang berjuang dengan satu pukulan lagi di kepalanya, lalu menyuruhnya duduk dengan benar dan menyerahkan kertas ujian dan pena bulu. Jen, tahukah kamu bahwa ini adalah pelecehan anak dan pelanggaran hukum ketenagakerjaan? Siapa anak sialan ini di sini? Berhentilah mengeluh dan lakukanlah. Oke, dan untuk beberapa saat, yang terdengar hanyalah suara pena bulu yang bergerak dalam keheningan. Jen yang telah menyelesaikan 5 kertas ujian sekaligus, melirik ke arah Neftis. Neftis, yang menilai kertas ujian dengan pipi menggembung, menulis, bodoh, pada pertanyaan yang salah. Apa yang sedang kamu lakukan? Tolong berhenti main-main. Sekali lagi, serangan tanpa ampun di kepala dilakukan. Neftis menutupi tempat dia dipukul dengan kedua tangan dan menangis. Tapi dia sebenarnya bodoh. Dia menjawab soal komponen pertanyaan, 2 pada alkimia beracun dengan benar, tetapi membuat kesalahan pada soal perbandingan tepat di bawahnya. Jen melihat masalahnya dan tersenyum. Dia menyelesaikan soal 2 dengan menggunakan rumus, dan soal 3 diselesaikan hanya dengan akal sehat, tanpa melewati otak. Itu adalah kesalahan umum yang dilakukan siswa. Bodoh sekali. Siapa namanya? Neftis membalik kertas itu dan melihat ke sisi depan. Nama itu disembunyikan. Ini adalah evaluasi buta. Jika kamu menilai dengan melihat namanya, itu mungkin menjadi bias. Petik 2, titik. Kamu melakukan sejauh ini hanya untuk ujian. Sungguh teliti. Meski hanya sekedar tes, ada banyak contoh yang menarik. Jen mengeluarkan selembar kertas yang sudah selesai dia nilai. Dan ini kebalikan dari penilaianmu, Neftis. Apa itu? Dari soal 1 hingga soal 15, mereka salah menjawab semua soal dasar, yang pada dasarnya adalah poin gratis. Namun, dia membalik kertas ujian. Pertanyaan 20. Dia menantang soal yang paling sulit. Pertanyaan 20 di halaman terakhir. Seluruh kertas ujian dipenuhi dengan rumus-rumus yang bisa membuat seseorang pusing. Apa semua ini? Rune kuno dari mekanik Jet Black, formula kerangka instan dari pemanggilan, dan metode perhitungan knalpot dari kutukan. Jangan bilang padaku, ya, siswa ini belum mempersiapkan pelajaran apapun sebelumnya. Dia menyimpulkan jawabannya dengan secara hati-hati menggabungkan isi kelas minggu lalu. Neftis membaca kertas ujian. Apa? Dia menggunakan rumus pemanggilan saat itu adalah soal yang memerlukan penghitungan jumlah hitam legam. Jadi dia menyelesaikannya dengan berasumsi bahwa hambatannya sebanding dengan tingkat hilangnya hitam legam. Ya, jadi, apakah dia melakukannya dengan benar? Kalau pakai rumus Teron, jawabannya 1.200.000. Lalu jawaban apa yang ditulis siswa ini? 1.200.146. Ekspresi Jen menjadi sangat serius. Bukan jawaban yang dimaksudkan oleh pertanyaan itu, tapi dia memberikan jawaban yang mendekati jawaban yang benar. Neftis melirik kertas ujian. Dia dapat melihat bahwa Jen yang tegas telah menandai pertanyaan 20 dengan benar. Neftis, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Apa itu? Mengapa kamu menugaskanku ke kelas tahun pertama? Dan, dia merobek kertas putih yang menutupi nama siswa itu. Simon Polentia, di kelas A, di mana anak laki-laki ini? Neftis menyandarkan dagunya pada kedua tangannya dan tersenyum lembut. Hehe, aku tidak begitu mengerti apa yang kamu bicarakan. Jen menghela nafas dalam hati.
Lagi pula, kamu seperti rubah berusia 300 tahun.